mention di situ dulu, Pak. Ayo. Kami buang dulu. Ya, informasi pertama, pemirsa, personil Polda Sumatera Utara terjun memantau langsung sejumlah titik di wilayah Sumatera Utara yang terdampak banjir dan longsor. Cuaca ekstrim dan hujan yang berkepanjangan mengakibatkan Kota Medan dan sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara mengalami bencana banjir dan juga longsor. Di Medan, pemirsa, banjir terparah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman mengarah rumah Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah pengendara motor mogok akibat debit air hingga 1 meter. Selain di Medan, Polda Sumatera Utara juga telah mengerahkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Utara, dan juga Sibolga, Sumatera Utara. Jadi, hati-hati ya. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personil kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsal sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Pusbida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah hanya mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padang Sempuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur sampai ke wilayah Tapeng. Banjir di sejumlah titik di Kota Medan, pemirsa, masih belum surut. Salah satunya di kawasan Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan hingga malam tadi. Sejumlah ruas jalan di Kota Medan terendam banjir, banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga yang hendak pulang ke rumahnya tidak berani melintas karena derasnya luapan Sungai Babura yang membanjiri kawasan. Sebagian warga terpaksa menunggu dan mengungsi di sepanjang jalan serta meminta bantuan langsung kepada pengguna jalan untuk kebutuhan makanan. Banjir di Kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam perkarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara juga terlihat banyak pengendara sepeda motor yang mogok terendam banjir. Seorang emak-emak meronta saat digeledah polisi di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru Riau. Dari hasil penggeledahan, emak-emak ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Tunggulah dulu aku keluarkan. Biar kau pulang ya, Bu. Aku mau geledah. Berdiri dulu. Ini luar ini. Biar dia geledah. Mana bentuk kita? Berdiri dulu. Apa ini? Aku kadang berjalan. Emak-emak ini ternyata hendak mengedarkan sabu yang didapatnya dari seorang bandar narkoba. Polisi menyita 83 paket sabu seberat 18,9 gram sabu yang dibungkus dalam plastik kecil. Sabu siap edar ini disembunyikan pelaku di dalam dompet. Kami melakukan penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 82 paket seberat kotor dengan berat kotor 18,93 gram. Pelaku waktu dilakukan penggeledahan melakukan perlawanan terhadap puluhan kami. Barang narkotika jenis sabu tersebut disembunyikan di bawah ketiaknya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu bandar narkoba pemasok sabu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Aksi penyelundupan narkoba ke dalam rutan kelas 1 Bandung kembali terjadi.
Seorang wanita cantik hendak mengunjungi warga binaan, nekat menyembunyikan sabu hingga ke dalam organ intim demi mengelabui petugas. Upaya itu digagalkan setelah petugas melihat gerak-gerik mencurigakan. Itu atas nama siapa tadi? Deki. Deki. Sama Deki. Deki itu siapanya Mbak? Sepupuan. Mbak namanya siapa? Karota mengatakan dari pemeriksaan awal petugas menemukan 3 paket sabu tersembunyi dalam barang bawaan pelaku. Selain itu, petugas juga mendapati 1 paket sabu dan 5 butir ekstasi disembunyikan di bagian kemaluan pelaku. Barang bukti yang disita 11,5 gram sabu, 5 butir ekstasi dan 2 alat bong. Alasannya pesanan dari salah satu warga binaan di dalam atas nama Deki, sehingga mereka perempuan tersebut mencoba untuk memasukkan barang dengan sesuai dengan pesanan dari warga binaan tersebut. Saat ini pelaku langsung diserahkan ke pihak kepolisian bersama seluruh barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk warga binaan yang memesan akan dilakukan pemeriksaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, selamat pagi Friska, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pram, selamat pagi pemirsa. Ya, ini kita di penghujung akhir tahun 2025 ini banyak sekali berita-berita yang mengharukan ya Miris sebenarnya pemirsa. Iya. Bencana alam yang tidak bisa kita hindari. Betul, ini. banyak terjadi bencana alam di berbagai daerah, mulai dari di Padang, di Aceh, dan juga di Tapanuli Selatan yang memakan banyak korban jiwa. Iya, betul sekali pemirsa. Sebenarnya bencana alam seperti longsor atau banjir bandang ini sebenarnya bisa kita antisipasi gitu loh. Dengan cara kita memperhatikan sekitar kita, dan kalau ada retakan, ada kebocoran, langsung kita laporkan supaya tidak menjadi melebar kemana-mana sebesar ini. Betul, pemirsa. dan juga satu hal, menjaga lingkungan. Betul. Karena menjaga lingkungan itu seperti penghijauan dan sebagainya itu sangat membantu untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Benar banget, kita sebagai manusia yang tinggal di bumi harus juga menjaga buminya pemirsa kita tempat tinggali. Kita Seperti itu, peduli pemirsa. sama lingkungan. Nah, ini juga karena juga tidak hanya cuaca ekstrim pemirsa, ini fungsi hutan yang disalahgunakan juga menjadi salah satu akar masalah dari semua bencana ini. Betul, itu dia Pram. Ya, pemirsa. Kalau kata Ebit GAD di lagunya Alam Mulai Enggan Bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Waduh. Udah jaga bumi kita belum nih? Ya pemirsa, kita sapa dulu pemirsa di rumah pemirsa. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Indo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Priska Papilaya. Sebelum kita Banjir di Medan, Sumatera Utara belum surut. Banjir bahkan merendam rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. heboh, pulau pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Korban tewas kebakaran apartemen di Hong Kong menjadi 75 orang. 2 WNI menjadi korban tewas.